Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai mitigasi dan adaptasi bencana alam. Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan akan bencana alam, khususnya ada gempa bumi, karena wilayah Indonesia merupakan tempat pertemuan 4 lempeng tektonik aktif dunia. Bencana alam merupakan peristiwa luar biasa yang dapat menimbulkan penderitaan luar biasa bagi yang mengalaminya. Bahkan bencana alam tentunya dapat menimbulkan banyak korban cedera maupun meninggal dunia. Oleh karena itu, penanggulangan bencana alam dan mitigasi bencana harus dipersiapkan sebelum bencana itu datang, agar tidak timbul korban jiwa dan kerugian material yang cukup banyak ya. Nah, ini ada beberapa isi materi kita ya. Jenis dan karakteristik bencana alam, sebaran wilayah bencana alam di Indonesia, usaha pengurangan risiko bencana alam, dan kelembagaan penanganan bencana alam. Mitigasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana alam. Mitigasi meliputi beberapa kegiatan berikut. Yang pertama ada menerbitkan peta wilayah rawan bencana seperti gambar di bawah. Nanti ya, ada beberapa gambar. Terus memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. Terus mengembangkan sumber daya alam satuan pelaksana. Ya. Terus ada mengadakan pelatihan penanggulangan bencana kepada warga di wilayah rawan bencana. Terus ada mengadakan penyuluhan atas upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat di wilayah rawan bencana. Terus menyiapkan tempat penampungan sementara di jalur-jalur evakuasi jika bencana terjadi. Memindahkan masyarakat yang tinggal di wilayah bencana ke tempat yang aman. Jenis dan karakteristik bencana alam. Yang pertama ada jenis bencana alam. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ataupun rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa ataupun serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas ataupun masyarakat dan teror. Karakteristik bencana alam. Bencana gempa bumi ya, yang pertama ada bencana gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran di tanah yang disebabkan oleh pergerakan permukaan bumi. Epicentrum adalah titik di permukaan bumi tepat di pusat gempa, sedangkan hipocentrum berada jauh dalam tanah di tempat batuan pecah dan bergeser untuk pertama kali. Nah, ini ada jenis gempa bumi. Ada gempa bumi vulkanik, adalah getaran kuat akibat kegiatan gunung berapi. Jadi ketika gunung itu
meletus ya. Terus gempa bumi tektonik adalah getaran kuat yang diakibatkan oleh patahan bumi karena pergeseran lempeng samudra ataupun lempeng bumi ya. Terus tanda-tanda akan terjadinya bencana gempa bumi. Yang pertama ada tanda-tanda gempa yang dirasakan jika berada di dalam bangunan. Semua benda yang tergantung bergoyang dan berjatuhan, misalnya lampu gantung, figura, jam dinding, lukisan, dan lain-lain. Semua benda yang berdiri atau terletak di atas meja bergeser dan berjatuhan, misalnya TV, radio, jam, alat makan, kompor, dan lain-lainnya ya. Jadi ini ketika ada getaran gitu ya. Terus tanda-tanda gempa yang dirasakan jika berada di luar rumah. Jadi pohon, tiang listrik, dan lampu jalan, jembatan, serta gedung bergerak. Bahkan jika terjadi getaran sangat kuat akan mengakibatkan tumbang dan roboh. Retakan ataupun rekahan akan terlihat jelas pada permukaan tanah, dinding bangunan, dan jembatan. Bencana alam tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang sangat kuat dan sumber gempanya berada di dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang lebih 30 km. Nah, ini ada tsunami. Terus bencana alam banjir, tanda-tanda bencana banjir. Terjadinya hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi tanpa disertai dengan proses infiltrasi ataupun namanya penyerapan yang baik ya. Terus air melebihi batas sempadan sungai sempadan sungai sehingga meluap dan menggenangi daerah sekitar. Jadi air itu sudah melebihi batas dari kekuatan sungai untuk menampung ya. Terus air yang jatuh ke permukaan tidak dapat mengalir dengan baik ya karena saking banyaknya ya. Terus tergenangnya air akibat tidak mempunyai air yang ada melakukan infiltrasi karena kurangnya fungsi vegetasi sebagai penyerapan ataupun penyimpan cadangan air. Jadi air itu tergenang karena tidak mempunyai air itu untuk infiltrasi karena ya sudah penuh, jadi keadaan di dalam tanah itu sudah penuh sehingga air itu tidak bisa diserap kembali dan karena fungsi vegetasi sebagai penyerap itu juga kurang ya. Terus bencana gelombang pasang. Gelombang pasang adalah gelombang air laut yang melebihi batas normal dan dapat menimbulkan bahaya baik di laut maupun di darat, terutama daerah pinggir pantai. Umumnya gelombang pasang terjadi karena adanya angin kencang ataupun topan, perubahan cuaca yang sangat cepat, dan karena ada pengaruh dari gravitasi bulan maupun matahari. Terus bencana alam letusan gunung api. Tanda-tanda suatu gunung api akan meletus adalah sebagai berikut. Ada gempa vulkanik, terus munculnya gas-gas vulkanik, adanya perubahan bentuk atau deformasi gunung api, terus naiknya suhu di sekitar kawah, ya. Terus ada lagi nanti hewan-hewannya itu pergi dari daerah tersebut, ya. Terus bencana alam tanah longsor. Tanda-tanda sebelum terjadinya tanah longsor. Runtuh atau jatuhnya lapisan tanah pada tebing-tebing dan tumbangnya pohon-pohon yang ada di atasnya. Pada saat terjadi hujan, air yang mengalir akan terlihat berwarna keruh karena membawa material tanah ataupun lumpur. Biasanya terdengar suara gemuruh karena adanya gempa runtuhan di daerah longsor. Terus munculnya rekahan ataupun retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Biasanya terjadi setelah hujan.
Kemudian munculnya mata air baru ya, secara tiba-tiba. Tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Oke, sekian dulu untuk materi geografi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.